Alhamdulillah. Dan mari kita sekarang pada acara utama, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan Bunda Asri Ivo dengan tema menghadirkan keberkahan di rumah, menjadikan keluarga sebagai ladang pahala. Kepada Bunda Tafadoli. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para guru, para ustazah, asatizah, bunda-bunda salehah, juga ada ayah di belakang yang saleh. Ya insya Allah semua kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ada yang mau disampaikan Bunda? Ada yang mau ditanya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, walillahilham. Coba ditanya sama suami-suami Bunda, cantikan mana? Cantikan Bunda apa cantikan saya? Pasti cantikan Bunda. Kalau nanti kita kan nangis ya di depan. Masya Allah, segala puji bagi Allah yang begitu sayang sama kita ya Bunda. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan yang gak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal. Nikmat yang kita gak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa Bun? Nikmat iman Islam. Nikmat iman. Karena tanpa iman, banyak orang diberi nikmat sehatnya dipakai maksiat. Maling sehat gak maling? Koruptor, penjajah, Zionis sehat-sehat semua tuh. Tapi mereka gak punya iman. Atau pura-pura beriman. Orang yang pura-pura beriman tuh ciri-cirinya lisannya mengucapkan Tuhan ya Allah, tapi yang diikutin bukan Allah. Yang diikuti mungkin profesinya. Lebih sibuk dia sama pekerjaannya daripada sama Allahnya. Mungkin yang diikuti temannya ngajak gaul gitu, terus dia ikut aja gitu. Takut dibilang sok soleh ya, takut dibilang sok alim, sok suci, takut. Padahal kan gak apa-apa dia bilang sok suci daripada sok najis, kan gak enak ya. Gak apa-apa dia bilang sok alim daripada sok kafir, kan gak enak. Jadi lebih gak enak sama temannya daripada sama Allah. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya. Ara'aita maniftahaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Lisannya saja mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Yang diikuti rasa nyaman dan keinginannya. Kalau jam 3 pagi itu enakan bangun apa enakan tidur? Enakan tidur. Tapi kenapa kita bangun? Karena kita punya iman. Jadi iman itu ilmu tentang ibadah yang Allah mau. Bukan yang kita mau. Yang kita mau kalau kita disakitin orang, digosipin orang, kita balas ya. Yang kita mau, keinginan nih. Tapi yang Allah mau, sabar. Jangan dibalas, sabar. Sabar tuh gak kayak di sinetron ya Bud. Gak, saya itu sudah sabar loh. Itu mah sinetron banget itu ya. Sabar tuh, tau gak Bu? Sabar tuh ilmu. Wa kaifa ala tasbiru malam tuhit bihi khubro. Gimana kamu mau sabar? Kamu gak punya ilmunya. Kita bikin apa? Bikin kue, bikin risol, bikin lemper. Ibu bisa? Enggak. Kenapa? Saya juga gak bisa. Gak punya ilmunya. Jadi semua tuh harus pakai ilmu. Ibadah harus pakai ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu baru beramal. Sehingga amalnya jadi amal soleh. Bukan amal salah. Karena ada ahli tahajud hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi lisannya suka nyakitin hati tetangganya. Maka kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Jadi kita ini makhluk yang diatur.
Manusia mukallaf tuh manusia yang terikat dengan aturan-aturan. Lagi enak-enak tidur, suruh bangun. Lagi enak-enak makan, disuruh berhenti. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 15. 14 Rajab. 15. 15. Jadi yang hari ini nggak saum, nggak puasa, pasti ada uzur. Either dia sakit, atau lagi safar, atau pasti lagi datang tamunya. Kalau enggak pasti saum. Kenapa? Karena orang beriman, dia tahu apa yang Allah mau. Dan dia hakul yakin, belum tentu nanti dia bertemu lagi dengan bulan Rajab. Bulan-bulan haram. Bulan di mana semua amal-amal ibadah Allah lipat gandakan. Ini prime time, ini mewah sekali. Ini ngajinya kita hari ini Bu, duduknya, itu lebih mewah, lebih tinggi pahalanya, kedudukannya daripada kita ngaji bulan lalu. Bulan lalu setiap orang ngaji itu kan Allah hapuskan dosa, Allah karuniakan kita sayap-sayap malaikat, Allah sebut nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Jadi bulan-bulan haram itu mewah. Makanya kita lebih rajin ngaji, lebih rajin sholat. Kalau di bulan-bulan biasa itu puasa Senin Kamis, tapi kalau di bulan-bulan haram tambah lagi puasa Ayyamul Bid. Tambah lagi puasa-puasa sunnah. Ada nggak puasa bulan Rajab? Tidak ada. Nggak ada. Yang ada puasa sunnah di bulan Rajab. Sama atau beda? Beda. Karena yang satu tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau ibadah puasa, ibadah-ibadah yang makdoh, ibadah yang khusus, yang dalilnya semua dilarang. Kecuali yang diperintah. Yang diperintahkan sholat sunnah mutlak. Misalnya mau puasa Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, selama kita tahu ilmunya. Jadi Jumat nggak boleh berdiri sendiri, Sabtu nggak boleh berdiri sendiri. Tapi karena ini bulan-bulan haram, kita butuh pertolongan Allah. Kalau biasanya sholat-sholat sunnah rawatibnya nggak pernah lepas, karena 12 rakaat sholat sunnah rawatib itu kita tengah membangun rumah kita di surga. Ini rumah di Bandung segini anaknya kan, nyaman nggak Bu di sini? Nyaman ya. Tapi selamanya di sini enggak? Enggak. Kita bangun rumah yang selamanya kita tempati, yang tidak kita tinggali. Itu 12 sholat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum Zuhur. 2 rakaat setelah Zuhur. 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah Isya. 2 rakaat sebelum Subuh. subuh. Masya Allah. Ini ibu-ibu soleha semua ya. Ngamalin semuanya. Nah di bulan Rajab, di bulan haram, tambah lagi sholat sunnah mutlak. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat lagi sebelum sholat qobliyah zuhur. Yang tadinya 4 jadi 6. Kok aduh? Kalau mau kata Allah silakan dijamu. Nggak harus diambil, tapi nggak diambil rugi, kecuali banyak uzurnya. Paling tidak yang 4 rakaat sebelum. Qobliyahnya tambah lagi 2. Kalau zuhur biasanya 2, karena ini bulan haram, qobliyahnya 4. Biasanya isya langsung sholat isya, tapi kan di bulan haram, bulan-bulan istimewa, qobliyah isya. Jadi ada qobliyahnya, karena ba'diyahnya ngerawatib kan. Kalau yang qobliyahnya itu sholat mutlak. Kalau biasanya tahajudnya 4, sekarang 8. Kalau biasanya duhanya 2, sekarang 4. Kalau bisa 8, kalau nggak ada uzurnya. Itu manusia yang cerdas. Itu yang dia bawa mati. Dan itu yang membuat dia menjadi perempuan, menjadi ibu yang sukses dunia dan akhirat. Karena sholat itu adalah dari kata silat, hubungan. Jadi kita punya hubungan yang mesra sama Allah. Hubungan yang mesra sama yang memiliki suami kita, yang memiliki anak-anak kita, yang memiliki diri kita. Ya jadi menikah itu, berumah tangga itu yang dibutuhkan bukan hanya mental, bukan hanya ilmu. Karena ada orang pakar pernikahan tapi pernikahannya nggak bahagia. Yang dibutuhkan dalam pernikahan itu
apa Bu? Berkah. Makanya kan kalau kita datang ke kawinan, ke walimahan, didoainnya gimana? Semoga langgeng ya sampai kakek nenek, banyak anak, banyak cucu. Benar nggak? Enggak. Kenapa? Karena Abu Lahab juga langgeng sampai kakek nenek. Cucunya banyak, anaknya banyak, sosialita, dicintai sama warganya. Tapi kata Allah dalam firman-Nya, dia ada di neraka. Jadi yang diperlukan berkah. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tahu nggak artinya apa? Semoga dikumpulkan. Semoga Allah berikan kita ke lapangan keberkahan di waktu lapang. Dan Allah berikan kita keberkahan di waktu sempit. Jadi lagi bahagia, nggak lagi bahagia, berkah hidupnya. Dan Allah kumpulkan kebaikan dari keduanya. Karena menikah itu menyempurnakan setengah dari agamanya, bayangkan. Jadi setengahnya tinggal kita sempurnakan. Yang sudah dididik, didoakan dari orang tua kita, dicontohkan keteladan bagaimana menjadi hamba, bagaimana menjadi anak yang berbakti, bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi istri. Dan yang cerdas, yang mendapat pertolongan Allah, dia bisa bawa keluarganya masuk surga sebelum masuk surga. Masuk surga sebelum masuk surga. Di mana? Dunia. Di mana? Di rumah. Di rumah. Baiti Jannati. Jadi rumah kita ini sekeping surga yang ada di muka bumi. Karena barang siapa yang tidak masuk surga di dunianya, dia sulit masuk surga nanti di akhirat. Jadi Baiti Jannati itu bukan slogan. Tapi ini ajakan. Contoh teladan dari Rasulullah SAW. Rasulullah rumahnya enggak sedemikian besar. Tapi rumah yang mampu melapangkan hati semua penghuninya. Jadi kalau kita belum pernah masuk surga, tapi Allah kasih tahu sama kita lewat surat-surat cintanya. Tadi ngomong-ngomong tilawah surat apa? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 18. apa? Dengan 3. Yang 18 sampai 36. Bunda dibaca tadi artinya? Enggak. Ngerti? Namanya bukan tilawah itu. Namanya tadarus. Kalau tilawah itu habis dibaca Qur'annya, dibaca lagi terjemahannya. Jadi baiknya kita baca aja ya, supaya kita ngerti ya. Coba dibaca Bun, yang tadi Bunda baca. Tapi Quran saya. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aslinya aja Bun. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dari kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Kalau ada Quran dibacakan, kalau ibu mau selfie, mau ngobrol, mau nanya, silakan. Saya kasih waktu selapang-lapangnya. Udah? Bisa dilanjutkan? Karena ini yang ngomong bukan Bunda. Ini Allah lagi ngomong sama kita. Terus kita ngobrol sama teman sebelah kita. Terus kita selfie-selfie, foto-foto. Kira-kira sopan enggak? Enggak. Kenapa banyak orang ngaji tapi dia tidak berubah? Kenapa? Karena enggak punya adab menuntut ilmu.
Jadi kita ini informasi tambahan aja, mohon maaf lahir batin. Ini harus disampaikan Bun, supaya ilmu kita bermanfaat. Ilmunya tuh bisa kita amalin gitu, bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Karena banyak orang seneng ngaji tapi nggak punya semangat untuk ngamalin dan bahkan nggak bisa. Banyak orang tahu hadis, ngafal ayat. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semua udah tahu. Tapi kenapa nggak bisa diamalin? Karena kita nggak tahu adab menuntut ilmu. Ini kalau bos kita yang ngomong, kita berani ngomong nggak? Terus Allah ngomong, kita ngomong. Mungkin kita belum tahu, belum ngeh gitu ya. Jadi sekali lagi kita lurusin niat kita supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Rob, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi bisa diamalin. Bunda kalau ngaji, terus Bunda nggak ngerti, nggak bisa kita amalin. Udah kita ngerti, nggak kita amalin, ilmunya nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Kenapa? Allah nggak tolong kita. Jadi pengen tahu nih korelasinya ayat yang Bunda pilih dengan tema kita dalam berkeluarga. Saya lagi cari-cari gini, apa ya korelasinya gitu. Yang milih ayat ini. Karena kalau kita ngaji ayat temanya tentang keluarga, mestinya ayat yang mendukung. Tapi untuk keberkahan nggak apa-apa. Ini karena tadarusnya berlanjut Bunda. Oh tadarus ini bukannya tilawah. Ya, tadarusnya gitu. berlanjut dari setiap bulan jadi oh iya ya, makanya nggak dibaca terjemahannya ya. Ya, Berjamaah. betul, Sekarang nyampe di Al-Maidah. Oh gitu. Ya. Wah, baiklah. Tapi ya kalau tadarus kita memang nggak baca artinya, bacanya di rumah gitu ya. Ya. Tapi kalau sekarang itu ada Quran ya Bun ya, Qurannya tuh gede. Kalau ibu, kalau saya kan segini nih, apa namanya Qurannya lebih gede dikit lagi. Jadi pertama-tama tuh sininya bahasa Arab. Bisa tadarus juga tuh. Di sininya bahasa Arab, hilang terjemahannya. Tahu nggak? Ada kan? Jadi dan bisa satu juz. Bisa Bunda lagi datang ke kajian nih, nggak bisa bawa gede segini kan? Bawa satu juz aja. Dan kita baca artinya. Beli di Shopee juga ada, bukannya promo, tapi memang itu membantu sekali. Kalau Bunda sering safar, saya tuh dari Senin sampai Jumat, insya Allah safar. Kemarin saya baru pulang dari Padang. Bayangkan kalau mesti bawa Quran, kan ribet ya. Bawa aja satu juz, langsung baca artinya. Supaya apa? Supaya kita tahu, karena kewajiban kita membaca Quran bukan hanya membaca, tapi dilanjutkan dengan tilawah. Tilawah itu apa? Dipelajari, ditadaruskan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latazakara ulul albab. Jadi Quran yang penuh berkah ini diturunkan supaya kita mau memahami, mau mentadaburi ayat-ayatnya, supaya kita jadi ulil albab, orang yang mendalam berfikirnya. Ya saya khairan Bunda, jadi nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Saya pikir ini kajian kita hari ini. Tapi kalau ini tadarus, saya juga begitu kemana-mana. Kenapa saya juga kalau tadarusan Ramadan nggak bisa ikut rame-rame? Kenapa? Ya saya kemana-mana, pasti udah keduluan, udah kelewat gitu. Makanya tadarus sendiri, karena dibawa-bawa bisa ke Bandung, ke Padang, kemana bisa tetap lanjut tadarus seperti yang Bunda lakukan. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi terus baca artinya supaya kita paham. Cuman memang penuh tantangan sih baca artinya tuh Bun, bosen banget ya Allah. Kan diulang-ulang Quran itu. Tapi kalau kita minta pertolongan Allah, kita ta'awuz ya Rob. Karuniakan ilham bagaimana kita bisa memahami. Karena setiap ayat itu walaupun berulang-ulang itu pesannya beda. Pesannya beda. Jadi kembali ke dalam keluarga ya Bun ya. Yang kembali ke keluarga, intinya di dalam Al-Quran Allah jelaskan kepada kita bagaimana sih keadaan di surga. Nah ini bisa kita contek nih Bun. Rumah kita ini baiti janati atau baiti nari. Kita nggak bisa nilai rumah tangga orang. Yang bisa kita nilai rumah tangga kita.
Di dalam surga itu keadaan di surga itu keadaannya teduh, damai, nggak ada teriakan, nggak ada cacian makian, nggak ada sindiran-sindiran, tumben, nggak gitu, nggak ada namanya juniper, julid, nyinyir, baper. Karena perempuan termasuk yang ngomong suka baperan sih. Tapi karena ada ayat ini dan ada pengalaman makhluk yang rajin beribadah. Dulu iblis namanya itu jin ablasa. Jin yang taat beragama, taat perintah Allah. Ablasa itu dulu hafal Quran. Bayangin Bu. Tahu hadis. Tahu asbabun nuzul. Tahu asbabun nurut. Tahu 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan kerjanya sujud. Bukannya di masjid, di surga. Tapi karena dia suka baper. Ini makhluk baru diciptain kita suruh, kenapa dia yang jadi khalifah? Dia udah ribuan tahun, gak diangkat tuh jadi khalifah. Dia baper, kenapa baper? Karena dia gak yakin Allah itu tahu masa depan, apa yang terbaik buat kita gak tahu masa depan. Makanya baper boleh, tapi jangan kebaperan. Ya, karena jangan suka juga julid. Kasihan tuh suami-suami ya, di sini sih insya Allah nggak ada ya. Ada ibu-ibu tuh yang kalau ngomong tuh julid gitu, kalau suaminya nggak mau bantuin, suaminya baru yang nonton bola gitu, ilah Pak, Bapak nggak lihat Pak ya, ini baru ngangkat jemuran Pak, ya. Tuh kenapa nggak gimana gorengin kerupuk apa cuciin piring Bapak kan lihat dan nggak punya pembantu di rumah, nggak ada mbak, julid gitu ngomong suami, bukannya bilang Pak mau nggak bantuin. Kalau Rasulullah kan sama Ummu Aisyah tuh suka bantuin masak loh, motong-motong bawang, suka bersih-bersih, nyapu-nyapu, terus kalau sendalnya ada yang sobek terus jahit sendiri, keren nih Pak ya Rasulullah ya gitu. Bu, suami kita itu bukan Rasulullah Bu, tapi suami kita sangat cinta kepada Rasulullah. Jadi sangat mungkin beliau-beliau itu mau mengamalkan sunnah. Asal ngajaknya jangan julid. Kalau dibilang nggak usah disut-sutin, kan nggak sengaja, nggak di silent, nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu di silent, jangan galak-galak. Ini taman surga nih Bu. Kalau kita lurus niat kita ngaji, kita tuh duduk di Raudatul Jannah. Jangan galak-galak. Sampai mana tadi? Nggak boleh galak sama suami, nggak boleh julid. Kalau mau minta tolong, yang ngomong terus terang, Pak tolongin dong Pak gitu. Saya bilang sama suami saya, Pak tolongin aku dong jadi istri soleha gitu. Artinya apa? Jangan ngeselin, tanda kutip, kode. Pak bantuin dong jadi istri yang soleha. Iya insya Allah, jadinya kita jadi istri soleha Bu. Istri soleha tuh Bu, kalau dia sholat 5 waktu, nggak disebut loh sholat sunnah rawatib, nggak disebut sholat tahajud loh. Sholat 5 waktu. Dia puasa di bulan Ramadan dan dia menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya. Dan dia ketika dia wafat, suaminya redho, kata Nabi SAW, dia boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Ibu nggak mau, ini peluang nih Bu. Ibu nggak harus hafal 30 juz loh. Ibu nggak harus lulus TOEFL loh. 4 ini sangat mungkin kita gapai. Sangat mungkin kalau kita benar-benar punya adab penuntut ilmu, minta pertolongan Allah, karena solehanya kita itu bukan karena kita rajin ngaji, tapi karena kita berazam, kita mau mengamalkan dan minta tolong agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan itu. Itu namanya ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Jadi amalnya amal soleh, berilmu baru beramal. Kenapa harus sabar sama suami? Ini pintu surga kita. Tapi suami nggak gimana dulu, nggak gitu redaksinya. Mau suami kayak Fir'aun, nggak menutup
kesempatan Asia binti Muzahim punya istana di surga. Udah, jangan ngomong, tuh ini mestinya suami gue denger nih. Enggak gitu. Atau ini mestinya kakak gue denger, enggak. Kalau kita dengar ayat, dengar hadis, itu untuk kita. Bukan untuk sebelah kita, bukan untuk keluarga kita, itu untuk kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Jangan mikirin ini mestinya anak gue denger nih. Enggak, kita yang denger. Dan kita amalin. Terus kita apa? Contohin. Kalau kita contohin, anak-anak kita ngikut. Karena anak kita bukan pendengar yang baik. Mereka peniru yang sangat ulung. Dia tiru abis tuh. Kita jadi istri yang soleh, ada yang ngikut bu. Suami kita jadi suami yang soleh, kita bantu, kita doakan, kita dukung, anak kita ngikut. Suami kita ahli saum, dia ikut. Dia ikut. Kita itu qudwah hasanah. Jadi jangan julid, jangan juga baperan, jangan nyinyir, nggak dibantuin, salah kan? Dibantuin, curiga, kayaknya nggak ada, lihat, kayak nggak ada biasa-biasanya nih. Jangan-jangan ada udang di balik udang, udang di balik bakwan. Kayaknya bantu-bantu gue mau apa nih? Oh pasti dia mau pergi sama teman-temannya nonton bola gitu tuh, ya suka nyinyir gitu, tumben nih bantu-bantu, kayak tadi malam mimpi apa ya gitu. Sama anak juga begitu, tumben nih mau anterin bunda, nggak dianterin salah, dianterin julid. Jadi kata suami anak kita maunya apa sih bun? Gitu. Jadi kita mengevaluasi diri, ciptakan keteduhan, nyaman dalam rumah, nggak gaduh, nggak ada teriakan-teriakan. Cepetan nanti PR-nya, nanti ketinggalannya terlambat cepetan gitu, jangan gitu. Anak saya yang pertama tuh masya Allah, lulusnya tuh Suma bu, tapi belum mau bersegera, masya Allah. Selalu karena orang-orang teknologi itu selalu bergantung kepada teknologi. Kayaknya nih dari rumah ke airport 2 jam nyampe ini mah. Jadi bener-bener 2 jam. Nggak ada tuh spare waktu nanti macet atau apa gitu. Ya benar macet. Macetnya stuck bu, nggak jalan. Terus gimana mulut kita? Kapannya nasehatin ya. Itu namanya zolim bu. Udahlah dia senewan pesawatnya mau berangkat. Kita marahin, makanya kan udah dibilangin. Lebih pagian perginya gitu kan. Nah itu julid. Makanya langsung kalau nggak bisa ngomong baik bu, diam bu, pegang mulutnya. Kalau ilmunya bermanfaat tuh langsung ada running text. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqud khairan aw liyasmut. Hakul yakin bu. Waktu saya satu di keluarga 10, 1 laki-lakinya bu, 9 perempuan. Waktu adik saya wafat itu, pas saya lihat jenazahnya itu kan kayaknya mau kiamat ya. Kayaknya hidup tuh kayak gamang gitu ya. Tapi tiba-tiba ada running text. Orang-orang yang beriman nanti Allah pertemukan dia di jannah. Di jannatu adan yadkhulunaha wa min salaha wa min abaihim wa min aswazihim wa min zurriyatihim. Nangis sih. Hati hancur, air mata bercucur, tapi mulut cuman ngomong apa yang buat Allah ridho. Ngomongnya apa? Kita ketemu lagi ya, kita ketemu lagi. Waktu suami saya wafat juga gitu. Saya pikir, saya pernah ngomong gini, Pak, nanti kalau papa meninggal dulu aku sama siapa? Soalnya anak saya 3 bu, 3-tiganya nggak di rumah. Yang satu kuliah dan sekarang tinggal di Sweden, udah kerja di sana. Yang kedua waktu itu kuliah di Jepang. Yang ketiga kos di Depok karena kuliah di UI, karena jauh dari rumah kita. Jadi kita cuma berdua doang bu, berduaan aja gitu. Jadi saya safari dakwah kemana berdua aja. Dari Lofoten, dari ujung above Arctic Circle sampai Bantaeng, sampai Sulawesi itu paling selatan. Kemana-mana berdua. Itu Google Map-nya bilang Anda telah 3,5 kali keliling dunia kilometernya.
Terus saya bilang, nanti kalau papa meninggal, aku sama siapa? Pernah nanya gitu. Saya pikir nih, kalau saya ditinggal pasti saya nangis, ya Allah, mungkin saya pingsan kali gitu ya. Enggak tuh Bu, sedih sih. Dan gak berani komplain, gak berani, ya Rob, dia tuh orang yang paling jaga kesehatan. Enggak berani. Kenapa? Karena saya gak tahu masa depan. Hanya Allah yang tahu masa depan, dan itu pasti terbaik buat kita. Jadi kuat. Walaupun nangis gitu, anak ketemu lagi ya Pak, ketemu lagi insya Allah ya Pak, ya Masya Allah ketemu ya gitu. Kan hakul yakin sama janji Allah. Kalau janji kita, janji suami itu maybe yes, maybe no. Tapi kalau janji Allah is always yes. Jadi kita gak ada pilihan kalau kita mau ketemu lagi di surga. Masukin keluarga kita ke surga sebelum kita masuk surga di rumah. Jadi rumah yang berkah itu rumah yang tenang, gak gaduh. Emang gak boleh marah? Boleh, tapi gak usah kayak di sinetron. Tangannya di pinggang, nunjuk-nunjuk, kamu ya gitu, apa gitu. Kan lebay gitu ya. Gak usah gitu, kenapa? Pertama dosa, kedua gak didengar. Ibu marah sama anak-anak, teriak-teriak. Emang didengar? Masuk kiri, keluar kiri. Kalau masuk kiri keluar kanan masih ada yang nempel. Tenang dulu. Kan kita belajar nih kalau marah gimana. Oh yang ngomongnya baik, kan gak bisa. Ya udah diem aja. Ditanya, Bun, ini ya Bun, diem aja. Bun, makan yuk, diem aja. Kenapa sih Bun? Ibu lagi marah nak sama kamu. Enak gak gitu ngomongnya? Latihan sih. Latihan. Sama suami juga gitu. Jam 2 belum pulang, HP-nya mati. Ya Allah. Belum lagi nih. Allazi wasfisu fis sudurinas. Ya kan yang suka bikin kita was-was. Jangan. Pulangnya marah, tapi marahnya diem aja. Saking diem itu kadang-kadang suka keluar air mata Bu. Saking kosalnya itu keluar air mata itu. Tapi diem. Terus apa? Ditanya, kenapa sih Ibu diam aja? Aku lagi marah sama kamu. Aku marah besar. Kalau aku ngomong, kamu gak akan redo dengar kata-kata aku. Sama semua deh, coba belajar gitu deh. Misalnya Bun mau ngomong, enggak, kenapa? Lagi marah. Ntar aja kalau udah gak marah ngomongnya. Kita berhak marah kok, apalagi kalau hak kita diambil. Kalau kita gak istilahnya tuh nggak didengar gitu, ya sedih lah, tapi ya udah marah. Kita harus tahu apa yang bisa kita buat dan apa yang tidak bisa kita buat. Jadi jangan ngurus urusannya Allah. Dan kita itu diwajibkan bersungguh-sungguh, bukan berhasil. Allah nggak pernah ngancem sama Nabi Nuh, kenapa kamu nggak didik anakmu jadi anak yang soleh ya? Jadi anak yang soleh, enggak. Bahkan Allah ingetin, dia bukan anakmu Nuh. Dia keluargamu, dia hanya anakmu tapi dia bukan keluargamu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam itu 5 manusia terbaik. Ulul azmi. Padahal istrinya, anaknya menjadi ujian. Jadi ini ya, jadi lega ya. Kita tuh nggak punya kewajiban berhasil Bu. Kita punya kewajiban bersungguh-sungguh, sa'i. Apa sa'i? Apa sa'i? Lari-lari kecil itu kan kalau legal fikihnya, iya lari kecil itu legal fikih kalau kita umroh dan haji. Kalau sa'i apa? Usaha. Sa'i itu Bu, usahanya sungguh-sungguh sampai pertolongan Allah datang. Walaupun sa'inya di Sofa, di Marwa, tapi pertolongan Allah itu nggak ada di Sofa, nggak ada di Marwa. Di mana? Di kakinya anak, di kaki anaknya, di kakinya Ismail karena Ismail yang butuh air. Hidup tuh Bu, kalau kita mau bersungguh-sungguh dan nggak pernah suuzon dengan takdirnya Allah. Allah pasti kasih kita jawaban. Karena memang hidup kita itu semuanya ujian. Allazi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa, Bu? Untuk diuji. Siapa yang paling bagus amalnya? Barang siapa yang mau lulus diuji, hendaknya dia rajin belajar. Makanya belajar perintah pertama bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Iqra. Iqra ini bukan hanya bacalah. Kalau bacalah tadi itu tadarus. Iqra setelah baca kita dapat ilmu. Begitu juga sholat. Sholat itu ketika sebelum sholat Allah perintahkan kita untuk sebelum wudu, sebelum niat. Apa? Buka, Bun. Surat 29 ayat 45. Sebelum kita sholat Allah perintahkan kita untuk utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Ayat 45. Ayat 45. Udah ketemu, Ibu? Bunda keren Qurannya masih kecil gitu. Yes. Ya, jadi apa? Jadi sebelum sholat suruh ngapain? Nah, jadi utlu itu bukan baca Quran. Pelajari dulu kitabi, kan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Kitabi dari kata kataba yang bermakna peraturan-peraturan hidup. Hidup tuh diatur nggak? Diatur. Pakai baju diatur nggak? Ngomong? Makan? Masuk WC? Diatur semuanya. Baca dulu peraturan-peraturan hidup, sama orang tua kayak gimana, sama suami kayak gimana. Dan perintahnya bukan suami kayak gimana dulu, enggak. Suami kayak gimana pun, Allah berikan dia beberapa derajat di atas kita. Kalau ada suami yang zalim kayak Fir'aun, itu Fir'aun yang nanggung sendiri. Bukan kita istrinya. Kita istrinya pengen ke Asia binti Muzaim, punya istana di surga. Coba bayangkan, kalau kita nggak tahu pelajaran hidup kita, stres hidup kita, Bu. Stres, Pak. Dikasih uang sama suami setahun 50.000, stres nggak? Stres nggak? Daripada stres mendingan beli pulsa. Ajak suami kita, Pak, kita jualan yuk, Pak. Cari peluang. Ibu, jual es teh aja dapat ratusan juta di mejanya. Seluruh Indonesia sangat pengen umrohin dia. Enggak usah sebut namanya, ntar jadi gibah. Tapi ibrohnya, hikmahnya, kita bisa lihat. Kita nggak perlu jadi ahli, IT, insinyur, doktor, profesor. Jual teh, cari berkahnya. Datang itu dunia melayani dia, Bu. Dia bilang, saya selama hidup saya belum pernah lihat duit sebanyak ini. Siapa bilang dibicarain orang itu jelek? Siapa bilang dihina itu jelek? Kan ini pelajaran nyata buat kita. Hidupnya nggak di zaman Nabi, di zaman kita. Ada loh orang kayak begini gitu. Kalau hidup zaman Nabi, para sahabiah itu kan orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Nabi. Nah kita, ada loh orang kayak gitu. Karena rezeki itu bukan di kantor dan bukan dari suami kita. Kalau rumah kita berkah, bisa banget. Allah itu enggak hanya sayang kepada para nabi, pada rasul, pada kita hamba-hambanya yang kepengen jadi hamba yang bertakwa. Kuncinya tuh takwa. Kalau ibu bilang, kalau kita bilang, kita kan manusia biasa yang gak bakalan masuk surga, Ibu. Yang masuk surga itu hanya orang-orang bertakwa. Dan banyak ibadah-ibadah yang Allah sajikan kepada kita, Allah jamu kita agar kita meningkat derajatnya. La'allakum yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Diperintahkan kutiba alaikumusiyam supaya bertakwa. Jadi mesti ada inputnya. Inputnya itu iman. Iman itu apa? Ilmu yang Allah mau. Karena kata Nabi SAW, ada orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dia gak dapat ampunan. Kenapa? Gak punya ilmu. Atau gak berkah ilmunya, tahu
Puasa itu menahan hati, bukan hanya menahan lapar dan haus, tahu, menahan lisan, menahan hati, nggak keluh kesah, nggak seuzon, tahu, menahan anggota badan, nggak boleh melotot, nggak boleh nunjuk-nunjuk, nggak boleh banting-banting pintu, tahu, tapi nggak bisa diamalkan dan sungguh rugi kata Nabi SAW. Lah, nggak bulan Ramadan aja kita Senin Kemis, kita Ayamul Bid. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah. Kita yang butuh. Jangan bilang, aduh ibadah lagi begitu azan. Ya ilah baru juga tadi asar udah maghrib lagi. Padahal itu kesempatan kita bertemu dengan yang maha mencintai kita. Kalau gak punya ilmu, berat ya jadi orang Islam. Salatlah mulu. Ngomong yang benar gak boleh, apalagi ngomong yang gak benar. Gosip kan gak boleh, dosa besar. Gibah nggak boleh. Ternyata tuh Bunda Asri orangnya kecil ya. Bener nggak? Bener nggak? Bener, kecil saya semampai. Atau biasanya ketemu dengan teman-teman SD reuni itu, sekarang dia gendut loh. Bener nggak? Tapi itu gibah. Gibah itu ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Kalau yang nggak benar namanya gosip. Fitnah. Kalau benar tuh orang kayaknya hitam banget ya. Benar. Emang benar hitam. Emang benar. Tapi itu, ibu tahu gibah dosanya? Sama seperti kita berzina dengan ayah kandung. Udah gak usah komen, like aja. Udah follow saya belum? Modus, suruh follow ya. Jadi gak usah komen, like aja. Kalau itu nggak benar, itu jadi pelajaran buat kita. Kalau itu benar, itu jadi rezeki buat kita. Gak ada masalah, gak ada masalah orang lain tuh punya kita. Kita punya masalah banyak. Makanya nanti banyak orang tuh ketemu Allah rugi dia, bangkrut. Banyak ketemu Allah tuh dengan pahala sedekah, pahala tahajud, pahala puasa, habis. Allah ambil pahalanya, Allah kasih kepada orang yang dia zolimi. Allah ambil pahalanya, Allah berikan kepada orang yang dia gibahin. Haram ya. Susah. Susah kalau nggak ditolong sama Allah. Tapi kalau kita punya koneksi ke langit, kita nggak jadi orang yang nggak berdosa, nggak mungkin Bu, nggak ada yang maksum. Tapi kita gemar mensucikan diri. Istighfar itu benar-benar dari hati tuh, bukannya gini, astagfirullah, ini bukan ngomongin orang ini astagfirullahaladzim ya, ini bukan ngomongin orang, itu ngomongin orang. Itu ngomongin orang. Apalagi ngomongin suami sendiri, tahu nggak laki gue, masa kasih 50.000 setahun? Itu dosa besar ya Bu, itu buka aib keluarganya sendiri. Buka aib itu boleh kalau mencari solusi, jalan keluar. Namanya juru hakam. Misalnya ada yang nusus, ya karena kalau bercerai itu Bu, itu amal yang paling tinggi yang iblis suka. Kalau ada setan-setan tuh laporan saya udah bikin orang membunuh, dosa besar biasa. Saya sudah bikin orang berzina, dosa besar biasa. Saya udah bikin orang minum khamar sampai mabuk, sampai dia nggak ingat, dosa besar biasa. Ada satu ayat, saya sudah buat si fulan dan si fulana bercerai. Itu iblis Bu, panglimanya setan, duduk di sebelahnya, dikasih mahkota. Itu amal tertinggi, menceraikan suami dan istri. Makanya ada juru hakam. Juru hakam itu yang buat dia bercerai. Yang juru hakam tuh misalnya kita bilang, suami saya tuh gini-gini, Ustadz, saya tuh begini, gimana? Kita tuh itu bukan gibah, itu bukan buka aib. Ntar suaminya dipanggil, istri saya tuh begini. Ada ibu dokter, guru saya cerita, ada satu suami pengen cerai sama istrinya. Saya pengen benar-benar cerai, Ustaz saya nggak sanggup lagi sama istri saya. Kenapa? Bawel, cerewet banget, Masya Allah tuh nggak bisa diam tuh mulutnya, ngoceh terus. Saya udah nggak tahan lagi kata guru saya. Coba deh lihat, ada nggak kebaikan? Kayaknya nggak ada deh Ustaz. Kayaknya gak ada kebaikan lagi, istri saya cerewet banget, bawel. Anak-anak gimana? Oh anak-anak alhamdulillah baik Ustadz. Semuanya tuh
pendidikannya terbaik. Anak-anak tuh bisa baca buku yang lebih tebal dari Quran. Gak lama kemudian dia bisa memberikan kembali informasi apa yang dia baca. Kira-kira itu kosakatanya dari mana tuh? Dari mana? Dari ibunya yang bawel dan cerewet itu. Jadi tuh kita tuh ke juru hakam, orang yang membuat kita cari solusi. Jangan ke lawyer, apalagi ke infotainment. Ibu kalau punya masalah, pergi ke lawyer, ya ujungnya cerai. 50%. Ya, iya dong, lawyernya pengen kita menang. Pengen kliennya menang kan? Tapi datang tunjuk orang yang ibu percaya dari keluarga suami dan keluarga kita. Saya pernah loh, saya 36 tahun menikah ibu, itu pasti bukan hanya hujan-hujan gerimis, tsunami juga pernah bu. Ya iyalah, masa ibu enggak? Ya, dulu awal tuh kayak Tom and Jerry bu, Masya Allah saya menikah sama mahasiswa, saya gak sempat jadi cewek matre bu. Usia saya 21, suami 23, bayangin kayak betul bu. Anak bocah disuruh kawin. Karena saya mesti kuliah di Jerman, kata ibu saya, boleh gak mah? Boleh, syaratnya satu, apa? Kawin. Terus saya pikir, kalau musuhan gimana ya? Saya cuma pikir itu loh bu. Terus tanya ibu saya, mah kalau nanti musuhan gimana? Apa jawab ibu saya? Ya baekan. Emang kalau kamu kawin umur 30 tahun kamu gak musuhan? Musuhan juga nak. Oh gitu ya? Iya 40 tahun musuhan. Terus gimana? Ya baekan. Jadi intinya jangan marah berjamaah. Kasih kesempatan, kalau sama kita mau marah kita diam bu. Dan kalau kita mau marah kita tahu ilmunya. Gimana? Ngomong yang baik. Kalau belum bisa tunda atau diem. Itu yang selamat. Jadi jangan bikin keputusan kalau lagi marah. Atau lagi terlalu seneng juga jangan. Kita gak objektif gitu. Jadi rumah kita gak gaduh. Dan kita lihat suami kita, anak-anak kita fokus pada kebaikannya. Bukan fokus kepada kekurangannya. Ada anak nanya, bu itu ayah tuh Masya Allah banyak gak sih kekurangannya? Banyak. Kayak apa? Kayak bintang di langit tuh kekurangan bapakmu. Emang gak ada kebagusannya? Ada. Berapa? 1. Tapi dia kayak matahari. Kalau matahari terbit, itu semua bintangnya hilang. Itu bapakmu. Jadi itu Allah kasih kesempatan kok bu. Sebelum suami saya wafat itu kan lagi masa COVID ya. Jadi bulan Ramadan itu kita di rumah. Jadi itikafnya di rumah, nggak boleh kan lagi masa apa sih isolasi. Kita dengar ceramah tuh dari online, dengar ceramah Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Adi Hidayat. Apa ibu kalau itikaf jangan sibuk-sibuk ngaji. Kita kan khatam kan gitu kan, pengen khatam, pengen ngantuk, tidur, khatam lagi kan gitu kan. Sholat sunnah, sholat mutlak, sholat tasbih, semua sholat kita sholatin. Jangan satu yang lupa, minta maaf sama pasangan kita. Minta maaf sama suami, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak. Terus kita amalin tuh bu. Terus kita peluk-pelukan, maafin aku ya pak, aku kan orangnya suka gak sabar, suka ngambek, maafin ya. Pegang-pegang kepala, iya maafin aku juga suka nyebelin, punya maafin saling-saling, iya maafin ya. Itu 2 bulan kemudian beliau pulang. Dan pulangnya tuh bu, kayaknya semuanya udah diomongin deh, udah nanya-nanya gitu. Kalau gini maunya gimana, saya tahu dia maunya gimana. Kalau gitu maunya gimana, saya tahu maunya gimana. Kalau begini boleh gak, saya tahu gak boleh atau boleh. Karena udah banyak ngomong. Jadi ciri orang yang berkah, keluarga yang berkah itu sering ngobrol-ngobrol yang gak penting. Gak penting. Misalnya tadi pagi aku beli kerudung warna pink deh. Kenapa gak warna putih? Aku senangnya soalnya pink, aku gak putih. Dia tahu, oh kita tuh senangnya pink gitu. Gak penting kan tuh? Tapi nanti kalau kita udah gak bisa ditanya lagi, kita tahu maunya dia apa. Udah jadi jenazah nih, kita tahu dia maunya apa. Begitu mau dikuburkan, diazanin ya, enggak. Oh ya enggak, ya enggak. Karena gak ada contohnya. Sepanjang yang saya, fakirnya ilmu saya dari Rasulullah SAW, gak diazankan. Para sahabat enggak. Jadi walaupun kita berkecamuk, kita lagi berat, kita tahu mesti ngapain.
Itu kuncinya kita ngomong yang nggak penting. Itu penting. Dan itu merekatkan kemesraan kita, Bu. Sehingga beberapa tahun sebelumnya tuh kita kayak Romeo dan Julie deh, Bu. Tadinya kan Tom and Jerry. Tapi belajar ilmu, tertatih-tatih. Sempat mau berpisah juga sih, Bu, karena tsunami-nya badainya kencang banget sampai ketampar-tampar kita. Kalau dulu kan biasanya marahnya berjamaah. Saat itu marahnya bersama-sama. Berjamaah marah, sama-sama marah. Tapi kalau pergi rindu. Benci tapi rindu ya. Tapi kalau ketemu sebel. That's it kayaknya ini. Katanya enggak, Bu. Kenapa? Karena kita minta pertolongan Allah. Yang datang itu juru hakam, juru damai yang objektif, bukan yang subjektif. Ya kamu tuh begini, kamu tuh begitu, dan kita mau dengar. Karena yang kita inginkan itu kebenaran, kebaikan buat kita bersama. Dan 2 tahun sebelum COVID itu, karena suami saya tuh punya keluhan kesehatan, saya setiap dia sehat saya bilang ini, kita belum lihat aurora. Kita lihat aurora ya. Aurora. Alhamdulillah, Bu, karena anak saya itu tinggal di Skandinavia, tinggal di atas. Dia tahu, dia bisa lihat HP-nya sekarang gitu ya. Itu kan fenomena alam. Kita tuh hampir seminggu di sana. Jadi kita hunting, gak ketemu-temu, Bu. Begitu besok mau pulang ke Oslo, suami saya ikut dong. Kan suami saya gak kuat dingin gitu. Hari ini kamu mesti ikut, Pak, soalnya besok kita pulang. Ya udah deh. Begitu dia ikut, begitu keluar auroranya. Masya Allah ya, uang rezekinya. Udah nih, itu bulan Maret. Jadi bulan November sampai Maret tuh paling bagus tuh cari hunting aurora. Bulan Novembernya anak saya di graduate. Lihat suami saya kok sehat. Terus saya bilang, Pak, masa anak kita graduate kita nggak datang? Kan dia kan udah bersusah payah. Oh kita datang. Udah itu selesai tiba-tiba COVID. Ya Allah. Kita bilang kita kayak miliarder ya, pergi-pergi melulu. Ya bukannya nabung gitu, nabung mas adanya. Ada sih tabungan tapi adanya. Iya Pak ya, kita bukannya nabung ya. Itu waktu COVID itu Bu, semuanya kan terjun payung ya. Mungkin saya tuh dari mantap sampai manset. Dari makan tabungan sampai makan aset. Kita kan udah pokoknya tuh benar-benar yang susah banget. Maksudnya kita tuh nggak usah ke Eropa 2 kali, maksudnya setahun 2 kali gitu ya. Kita bayang, katanya dia tuh mau pulang. Jadi Allah bilang puas-puasin dulu. Kan kamu selama ini anak semuanya tuh. Nah itu yang buat saya tuh kagum sama dia. Nomor 1 tuh sampai nomor 10 anak semua. Anak. Saya nomor 11. Nomor 12 baru saya. Dan itu yang buat saya tuh bahagia. Dan anak-anak tuh ketika beliau wafat tuh Masya Allah. Saya gak tahu ya kalau saya wafat anak gitu gak sama saya ya. Itu berkah. Kita gak punya uang banyak Ibu, tapi berkah, bertambah kebaikan. Pas lagi mau umroh, pas ada yang ngajak. Saya ingin ngajak Ibu umroh itikaf. Yuk, tanggal 20 Maret. Ayo dong Bu, daftarnya di Jannah Firdaus Bogor. Modus gak apa-apa ya. Jadi saya tuh punya geng itikaf ibu-ibu di dekat rumah saya. Tahun lalu kita berazam, tahun depan bismillah kita itikaf di Masjidil Haram. Dan alhamdulillah tanggal 20 Maret saya berangkat. Yuk. Ayo Ibu hubungi nomor telepon di bawah ini. Ibu tuh kalau mau umroh jangan pikir uang dari mana. Saya juga gak punya uang. Bukan gak punya uang, saya juga gak bayar. Gak bayar pakai uang, pakai duit. Sama atau beda? Beda. Kalau uang itu gak cukup. Kalau duit, dianya apa? Wa iza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Ujibu da'watata. Surat Al-Baqarah 186. Allah bilang apa? Aku dekat, aku kasih yang kamu minta. Yang ngomong nih Allah, bukan suami. Yang umroh tuh jangan minta sama suami, stres nanti suaminya. Minta sama Allah. Punya apa? Usaha. I-nya? Usaha kan mahir sama. I-nya? Ikhlas. Mau berangkat, gak berangkat itu mah rezeki. Karena yang berangkat umroh, berangkat haji bukan yang punya uang.
tapi yang dimampukan Allah. Cuman kadang tuh manusia nggak yakin ya. Masa iya sih? Yang paling murah aja, yang saya tuh nginapnya bukan di Zam-Zam, tapi sebelah Zam-Zam dekat ke masjid. Itu 51 juta. Bayangin di Zam-Zam tuh berapa? 100 juta Ibu. Itu uang semua itu. Tapi buat kita itu duit. T-nya apa? Tawakal. Wa may watawakal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadaku, kata Allah, aku yang cukupin. Udah, daftar deh. Jannah Firdaus Bogor. Kita ketemu di Haram, bismillah. Udah Ibu, gak usah mikir. Dulu pertama kali umroh, ibu saya bilang gini, mau umroh enggak? Saya sama adik saya bilang mau. Gitu. Kakak saya ditanya, mau umroh enggak? Tanggal berapa mah? Tanggal 20-an. Waduh, pas tanggal lagi gajian tuh ya, mesti bayar gaji tuh mah. Kakaknya satu lagi, mau umroh enggak? Izin suami dulu ya. Saya juga izin sama suami, tapi begitu ditanya sama ibu saya, mau umroh enggak? Mau. Ibu tahu, yang visanya keluar, cuma saya sama adik saya. Aku bagaimana perasaan hambaku. Pokoknya udah kalau udah Mekah, udah Ka'bah, udah deh semuanya itu hilang. Terserah Allah aja. Gimana caranya? Nggak tahu. Gimana cara dapat uangnya itu? Yang penting dapat banyak duit. Nah, kita tuh bisa begitu Bu, kalau kita ditolong sama Allah. Usahanya apa? Senangin yang di bumi, itu kuncinya. Kalau kita mau ditolong sama Allah, kuncinya tolong yang di bumi. Karena ibadah yang paling Allah cintai, menyenangkan hati hamba-hambanya di muka bumi. Itu yang paling Allah cintai. Bukan banyaknya salat malam, bukan berapa kali kita umrah dan haji, tapi yang paling bermanfaat di muka bumi. Karena perintahnya bukannya hablum minallah, hablum minan. Bahkan sekolah anak-anak kita Bu, itu anak saya pernah sekolah di Amerika, di Sweden. Itu kalau yang bayar sendiri kan stres ya Bu ya. Kalau yang bayar Allah stres gak? Dan anak saya yang kedua tuh gak ranking. Udah waktu itu dari waktu kelas 12 tuh udah ke BINUS, udah ke UI, udah ke UNPAD, udah ke ITB, udah ke UGM, University Visit. Karena saya orang tua biasa-biasa aja, visitnya yang dalam negeri, jangan yang Amerika, Inggris, karena nggak mungkin lah di situ. Nah, pulang dari UGM dibilang bagus sih, tapi aku nggak mau kuliah di situ. Maunya di mana? Di Jepang. Dan dia bukan ranking. Kalau abang kan memang suma, masya Allah. Kalau yang kakak tuh, walaupun macannya matematika, tapi nggak suka angka. Maunya jadi guru, pengen jadi guru, pengen ngajar. Dan Allah kasih jalan, Allah yang bayarin kuliahnya Bu. 80% itu Allah yang bayarin semua kuliahnya. Dia cari sendiri, usaha sungguh-sungguh. Dan dia tawakal sama Allah. Karena apa? Karena orang tuanya dia tahu gak mampu. Sampai ke Amerika, Masya Allah. Pokoknya Bu, cinta yang di bumi. Kuncinya apa? Suami saya itu senang nyekolahin anak-anak di muka bumi. Kasih kesempatan, kamu harus jadi lebih baik daripada kakakmu, daripada orang tuamu. Tapi gak punya uang, kita yang biayain. Waktu saya belajar tafhim, belajar fikih, guru saya tuh mau bangun pesantren Darul Amal di Sukabumi di Jampang. Uangnya tuh gak punya. Dari mana? Dari semua jemaahnya. Ditunjuk, kamu jadi bu asuh ya. Terus saya bilang, dalam hati saya nih, saya kan bukan ibu kantoran ya, yang punya gaji tiap bulan gitu. Terus saya bilang, Ustadz kalau saya berhenti boleh? Ya boleh. Kalau gak punya uang bayar pakai apa? Tapi karena kita sungguh-sungguh, kita mau usaha, itu sampai S1 selesai, gak punya uang. Gak lebih juga, gak bisa beli tas juga. Tapi selesai S1 dan sekarang dia udah punya TPA sendiri, Masya Allah udah ngajar. Punya anak 3, punya anak 4, saya belum punya cucu langsung, tapi saya udah jadi jida, cucu-cucu saya itu banyak itu. Masya Allah, kenapa? Cintai yang di bumi. Makanya ada program dari Darul Quran di Bandung ini, di Jawa Barat, saya tuh senang banget. Kenapa? Karena saya pengen menjadi bagian dari kebaikan. Dan saya pengen bunda-bunda juga menjadi bagian dari kebaikan. Dan caranya gak terlalu sulit. Caranya hanya kita sungguh-sungguh yakin. Ibu tahu gak penyakit hati yang paling berbahaya apa? Yang paling berbahaya, penyakit hati. Iri, dengki, sombong.
Yang lebih bahaya daripada itu, ragu sama Allah. Kenapa iri? Karena ragu sama Al-Adil, makanya hasud, makanya dengki. Kenapa syirik? Karena ragu sama Al-Jabbar. Kenapa bakhil? Karena ragu sama Ar-Razzaq. Dia pikir yang dia kumpul-kumpulin itu cukup buat menghidupi kehidupan dia, kehidupan anaknya. Nggak cukup. Jadi saya kepengen jadi bagian dari kebaikan, pengen mengajak Bunda jadi orang tua asuh. Anak-anak penghafal Quran dan anak-anak anak duafa dan anak-anak yatim. Jadi caranya Bun, kita tuh bisa mencicil, kita bisa mengangsur. Kan kalau anak-anak penghafal Quran itu mereka butuh setahun kurang lebih ya untuk menghafal 30 juz. Jadi kita bisa mencicil selama setahun. Jadi setahun ini kita cicil, misalnya saya pengen berinfak 1 bulan 1 juta. Itu kan kalau setahun udah 12 juta. Tapi kalau mikir 12 juta banyak amat ya gitu. Tapi kalau mikir sebulan 1 juta, bisa lah. Seminggu udah 50.000. Kita sisihkan. Kita ke mall aja, ngopi aja lebih dari segitu. Tapi kalau kita mau berazam, saya kepengen anak-anak kita bisa menghafal Quran. Anak saya belum jadi hafiz. Tapi saya nggak putus asa. Saya cari kakak-kakak asuh, cari-cari adik-adik asuh yang mau mendoakan kakak-kakaknya untuk bisa menjadi hafiz. Ya, karena mungkin dari jalan saya belum hafizoh. Baru belajar kalau orang mah one day one juz, kalau saya 1 hari 1 ayat, itu juga lupa lagi. Ya, tapi saya nggak putus asa, terus aja. Ya, jadi gimana caranya? Bantu yang di bumi, wabil khusus keluarganya Allah. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran, orang yang belajar, yang menghafal, yang mentadabur, yang menyampaikan. Jadi mekanismenya gini Bu, kita tuh bukan hutang. Kita nggak punya ikatan apa-apa, kita nggak punya kewajiban apa-apa. Tapi kita membantu, kita berazam, kita bertekad, kita maksakan diri kita untuk bisa istiqomah dalam bersedekah. Karena ikhlas, sabar, itu dipaksakan Ibu. Kita belajar sabar, kita paksakan. Walaupun air mata berlinang kita paksakan. Ikhlas, jangan tunggu ikhlas baru sedekah, nggak bakal ikhlas. Karena tabiat manusia itu, dia punya 2 lembah emas, dia mau yang ketiga. Itu tabiat manusia dan Allah bilang manusia itu sangat cinta kepada harta. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mendapat keberkahan dalam hidupnya, dia tahu caranya gimana uangnya dibawa mati. Bisa nggak uang dibawa mati? Sangat bisa. Jadi kita bantu. Punya anak asuh 1, 2, punya anak asuh 2, 3. Sampai di Makassar tuh ada anak asuh 11 tuh ibu punya. Dia mau yang ke-12. Kenapa? Uang saya pengen saya bawa mati. Kenapa? Kalau nggak bisa juga nggak ada sanksi apa-apa. Kalau nggak bisa bulan ini, bulan depan bisa di skip gitu. Ya, tapi hakul yakin Allah akan ganti. Dan gantinya Ibu bukan hanya 1, bukannya 10 kali. 700 kali lipat. Ibu mau berdagang sama siapa? Dapat keuntungan 700 kali. Nggak ada yang sanggup. Jadi saya ingin mengajak diri saya dan Bunda semua untuk mau jadi wali santri, jadi ibu asuh anak penghafal Quran. Ya, dan saya berharap Ibu mau maju ke depan. Bukan buat ria, tapi ketika perang Tabuk tuh jauh dari Madinah, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tuh maju ke depan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bersedekah dengan setengah hartanya. Abu Bakar As-Siddiq itu bersedekah dengan seluruh hartanya. Sampai-sampai Rasul bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya cukup bagi mereka. Jadi saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk mau berkomitmen namanya. Komitmen itu apa? Janji sama Allah. Tiba-tiba kita berkomitmen kan setahun. Tiba-tiba besok kita wafat. Enggak jadi hutang. Kenapa? Karena ini bukan jual beli. Jadi ahli waris kita itu tidak kita bebani. Tapi pahala kita sudah tercatat. Kita memberikan kesempatan. Kita bukannya memberikan mereka pendidikan Ibu. Kenapa 1 bulan 1 juta? Karena kita berikan mereka makan. Dan mereka nggak tinggal sama kita. Mereka tinggal di rumah-rumah tahfiz. Listriknya kita yang bayar. Kita berjamaah. Kalau saya sendiri paling cuma berapa? 2, 3, 5. Bunda sendiri paling berapa? 10, 20. Karena kita punya banyak keterbatasan. Kalau kita berjamaah, bisa 1 juta anak penghafal Al-Quran ada di Indonesia. Kita udah lihat ya, bukan kebetulan kan di LA, di Amerika itu terbakar gitu ya. Bukan kebetulan itu.
Itu Allah ingin menampakkan pelajaran bagi orang-orang yang hakul yakin. Kita bukan nyumpahin, tapi jangan berani-berani sama hukum-hukumnya Allah. Jangan berani sama hukum Allah. Ya, kalau kita ragu, paksakan kita yakin. Bismillah. Kalaupun kita syahid, ya syahid. Kita nggak syahid pun kita akan mati. Itu orang yang hakul yakin. Jadi saya ingin mengajak ibu untuk maju ke depan. Siapa yang mau berkomitmen 1 juta sebulan untuk 1 anak asuh. Kenapa mesti maju? Karena Bunda nanti daftar seperti orang tua yang mendaftar anaknya. Nanti Bunda dapat nama anak asuhnya. Nanti kita dapat ya pelaporan beberapa bulan tentang berapa juz yang mereka sudah hafal. Kalau nanti Bunda mungkin tahu rumah tahfidznya nggak selalu ada di Bandung, nggak selalu di Jawa Barat, bisa mungkin ada di seluruh Indonesia, ada di Medan, ada di Semarang. Bunda datang ke Semarang misalnya, saya salah satu anak asuh saya dari Semarang, kita bisa ketemu sama mereka. Ya, jadi Bunda mau ketemu sama anak Bunda, langsung bisa. Dan itu setelah mereka nanti hafal 30 juz, mereka punya masa bakti Bun. Mereka punya kewajiban mengajarkan kembali anak-anak yang tidak mampu untuk hafal 30 juz. Jadi bayangkan pahala yang Allah sudah siapkan untuk kita. Pahala mengajarkan anak untuk menghafal Quran. Itu kita sendiri kan belum bisa hafal ya. Bagaimana kita mau ngajarin orang. Tapi pahala yang akan mengalir. Dan kalau kita udah gak ada lagi, itu pahala terus mengalir ke barzah kita. Kira-kira kita lama hidup di mana? Di sini atau di barzah Bun? Barzah pasti. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya. Ya, kalau ada yang berkenan, ada nggak Bunda yang mau maju sebulan 1 juta selama setahun? Ada yang berkenan? Bunda mau maju Bun? Maju. Jadi hari ini nggak ada, maju dong Bun, maju biar semangat Bun. Saya tahu ya Bunda semua ini dermawan, dengan tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak pernah tahu kan gitu, Bu? Iya kan? Tangan kiri nggak pernah tahu kan Bun? Tapi sedekah terang-terangan itu sama bagusnya kalau niat kita untuk ngajak. Karena siapa yang ngajak pada kebaikan, Allah akan kasih kita pahala 2. Pahala ngajak, kita kan gak bikin dosa. Ya, kita paksakan diri kita untuk amar ma'ruf namanya. Ini berapa banyak teman-teman ibu nih? 1, ibu sini dikit boleh dikit. 2, 3, 4, 5, 6. Kapan lagi ber-6, ber-7? Ayo Bun. Cek situ ya, saya jemput ya. 7. Ada yang ke-8? Kayaknya ada 10 orang deh. Ada yang ke-8? Ada? Bunda berkenan yang ke-8? Ada? Ini udah ada 10 orang. Ya maju. Kan ber-8 nih sama Bunda. Ayo Bun, kita semangatin. Bunda namanya siapa Bun? Bunda Lilis. Bunda Rizky. Bunda Lilis, Bunda Rizky bisa. Bedanya apa Bunda Lilis sama kita? Sama-sama Bunda kan? Sama-sama hamba kan? Cuman bedanya Bunda Lilis hakul yakin ya. Hakul yakin ya, bismillah. Karena kemarin di Semarang Ibu, ada tukang pijit maju, mau berkomitmen. Saya tanya, Ibu punya duit enggak? Enggak, saya kan tukang pijat. Kalau saya pijat baru saya punya duit. Iya Bunda. Jadi alhamdulillah beberapa yang di pengajian kami, Ya Ibu. kami tuh sudah punya anak-anak fiskus Iya. yang diini oleh Al-Bajah, oleh Bu Yayah ya. Iya. Jadi mungkin yang tidak maju ini karena setiap bulannya alhamdulillah sudah istiqomah. Iya, boleh. Ya, saya maklum, saya tahu ya. Makanya tadi saya bilang kita pasti sudah punya anak asuh. Mungkin udah 5, udah 6, tapi nggak ada salahnya kan banyak anak banyak rezeki, benar nggak sih? Dan semampu kita. Ya, kalau misalnya di sini ada berapa orang? 8 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6, tadi itu 7 ya? 7 ya? 8. Ada lagi nggak 2 orang? Saya kepengen tuh penyemangat 2 orang berani 1 bulan 1 juta dan nggak ada ikatan apa-apa. Kalau bulan depannya lagi nggak bisa, bisa di skip. Nggak harus setahun. Ada lagi? 2 orang lagi ibu-ibu? Belum ada ya, masih mikir. Dan jangan lupa izin suami ya bunda-bunda ya. Izin suami. Kalau nggak ada suami jangan izin suami orang ya. Ya. Jangan ya, dosa ya. Baik, kita abadikan dulu Bunda, mari. Bunda nggak mau foto? Foto nggak mau juga? Saya tengah-tengah ya. Bunda sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 9 orang loh Bun. 1 orang lagi nggak mau? 1 orang lagi. Sebulan 1 juta. Ayo Ibu.
Jazakumullah khairan. Ada kenang-kenangan ya dari rumah Darul Quran, ini rumahnya kenang-kenangan adalah Quran Bunda. Ini Qurannya juga bisa Quran ini ya, Quran hafalan ya. Gift ya. Ini Qurannya bisa dipakai untuk nanti tadarusan di bulan Ramadan Bunda. Ada lagi? Nanti di daftar sama Eci, Bunda kasih alamat, kasih nama, nanti Bunda akan dikasih tahu nama-nama anak asuhnya Bunda. Jazakumullah khairan, makasih banyak. Boleh? Atau di sini juga boleh? Di sini juga boleh. Di sini? Oh ya, di musala boleh. Saya maju ya. Tes. Baik, jazakumullah khairan. Bunda, jadi sekali lagi ini bukan hutang ya Bun ya. Ini kita memaksakan diri kita untuk bisa istiqomah. Jadi istiqomah itu punya pahala yang istimewa. Fastaqim kama umirta. Jadi satu perintah yang tidak mudah dan hanya bisa kita lakukan kalau kita mendapat pertolongan Allah. Jadi di sini bunda-bunda salehah, saya hampir yakin, saya tahu Bunda sudah punya anak-anak asuh. Ya seperti yang saya alami. Tetapi nggak ada salahnya kita punya anak asuh lagi yang baru ya, dan nilai nominalnya itu nggak harus 1 juta sebulan. Bunda mau 100.000 sebulan juga boleh, bayangkan 100.000 sebulan, jadi setahunnya kan 1,2, boleh Bun. Jadi yang mau 2 juta, mau 3 juta boleh. Ini supaya penyemangat aja, saya pengen lihat ada nggak sih bunda-bunda yakin gitu, mau lihat ada nggak yang sungguh-sungguh hakul yakin walaupun udah banyak anak asuhnya kok berani maju gitu, berani maju gitu. Saya menantang diri saya sendiri gitu, ada nggak sih bunda-bunda yang hakul yakin, karena saya hampir yakin bunda semua adalah dermawan dan biasanya kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kita nggak pernah tahu ya kan Bun, nyamannya kan gitu ya, sedekah rahasia itu sedekah terbaik Bunda. Tapi sedekah secara terang-terangan, niatnya tuh lurus ngajak orang punya amal yang sama, itu juga sedekah terbaik. Seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ketika perang Tabuk itu bersedekahnya di hadapan manusia ya supaya kita bisa menyemangati. Seperti yang saya ceritakan tadi, banyak ibu-ibu ya, bukan hanya di Semarang, ada ibu-ibu tukang jualan kerupuk itu maju ibu mau sedekah. Walaupun mereka nggak punya uang. Tapi yang hebatnya lagi bukan hanya orang yang gak punya uang, orang yang banyak uang di King's Department Store. Saya ngajak, mau gak Bun kita sedekah 5 juta setahun. Yang maju maunya 50 juta setahun. Jadi itu tergantung kepada sebesarnya keyakinan kita dan seberapa cintanya kita kepada harta kita. Karena kita cinta sama harta kita bawa mati. Ya kan Bun? Karena kalau warisan tuh gak bisa kita bawa mati. Tapi yang kita bawa mati, yang kita sedekahkan ke masjid, ke anak asuh. Karena saya pikir Bunda juga ingin Indonesia jadi memiliki anak 1 juta penghafal Quran. Dan itu sulit kalau kita tidak berjamaah. Kalau kita cuma 1 lembaga saja itu sulit. Dan tambahan informasi, saya juga udah pengen bangun rumah Baitul Quran, rumah tahfiz Quran juga. Walaupun saya dengan Darul Quran, dengan Rumah Tahfiz, dengan Darul Tauhid Peduli, tapi saya juga kepengen ya walaupun ya kalau kita membantu rumah tahfiz yang ada, insya Allah akan bantu kita punya rumah tahfiz sendiri. Mudah-mudahan ini yang bisa saya bawa mati ya, dan bunda-bunda juga pasti pengen punya amal-amal yang terbaik. Jadi di sini Bunda, kalau Bunda ingin ya nggak harus 1 juta sebulan, Bunda ingin sebulan, boleh nggak 500.000? Boleh. Boleh nggak 100.000? Boleh. Bunda ya, ada nggak yang mau sebulan 500.000 atau 300.000? Ada nggak yang mau sebulan atau 200.000 1 bulan? Jadi seminggu 50.000 kita alokasikan untuk anak-anak kita, anak-anak asuh kita. Ada yang berkenan? Ada? Ada. Bunda 200.000. Bunda kita maju yuk. Kita semangatin teman-teman, siapa tahu setelah ini Bunda jadi penyemangat, ngajak teman, ngajak saudara, ngajak di RT, ayo kita bantu anak-anak yang gak punya sekolah gitu, jadinya kita semangat gitu ngajak orang. 1, 2, 3, ada yang mau lagi 4, pasti kalau sendiri malu kan, sendiri pasti gak mau, gak nyaman sedekah. 4 orang, ada lagi gak? 5, Bunda silakan.
Ada yang kelima? Boleh 200, boleh 300 sebulan, boleh 100.000 sebulan. 100.000 sebulan, lucu kan ya? Ada yang kelima? Ada? Silakan monggo. Tolong diabadikan. Mari Ibu. Baik, jazakumullah khairan. Bunda boleh ke belakang nanti dicatat ya Bun ya, biar Bunda dapat nama-nama. Belum? Baik. Jazakumullah khairan, makasih banyak Bunda-bunda. Bunda jangan lupa yang punya suami izin suami ya. Izin suami, walaupun sedekahnya pakai uang sendiri, pakai dagangan sendiri, pakai kerjaan sendiri, tapi minta keredoan, minta keberkahan dari suami kita. Karena doa ibu dan doa suami itu nomor satu buat kita para istri, para anak ya. Dan ada yang mau bertanya? Apa cukup? Baik, udah selesai? Udah selesai Ya. kalau ada Baik, ibu-ibu, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bunda Asri Ivo bermanfaat untuk kita bermanfaat semua. nggak sih Bun? Insya Allah, dan utamanya kita dapat mengamalkannya. Amin, amin, amin. Itu yang utama. Ini biasanya ada sesi tanya jawab, tapi karena waktunya juga yang terbatas, katanya Bunda ada acara lain. Iya betul, karena ada kajian lain. Jadi, tapi saya kasih kesempatan satu orang sih yang mau bertanya. Oh satu aja, Ya, boleh, silakan. Atau dua boleh, dua boleh. Boleh. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Pembawa Acara dan kepada Ibu Ketua Majelis, Ibu Yayen, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bunda, saya menarik sekali tadi apa yang Bunda sampaikan, bahwasanya anak-anak yang dilahirkan di keluarga yang, saya menyimpulkan, saya betul nggak Bun, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang terbiasa dengan kekerasan akan melihat kekerasan seperti hal yang biasa, betul nggak Bun? Benar Tetapi banget. anak-anak yang dituntun dengan tidak dengan kekerasan, maka mereka akan melihat sedikit kekerasan itu adalah hal yang luar biasa. Itu yang saya telaah dari yang Bunda sampaikan dan itu menarik. Tetapi mungkin bukan saya aja Bu ya, ibu-ibu juga mengalami ujian dari anak-anak ya Bunda ya, seperti yang tadi saya simak dari Bunda, menarik sekali. Untuk sabar menghadapi salah satunya anak-anak ya, juga suami tentunya semua juga mengalami, dan Bunda sendiri juga tadi saya simak mengalami ujian dari suami. Nah apakah ada doa, karena untuk sabar itu luar biasa ya Bun ya. Itu Bunda tadi saya telah gitu sampai dan saya sempat gitu ya sampai menangis, terutama ke anak-anak ya Bunda ya. Dan saya alhamdulillah di keluarga dibiasakan untuk berkomunikasi sehingga apabila ada masalah apapun kita selalu diskusi bareng, dan alhamdulillah dengan kepala dingin kita selesaikan dengan baik insya Allah. Nah Bunda, apakah ada doa atau bagaimana cara kita supaya bisa betul-betul bersabar? Karena betul ternyata Bunda, ketika kita mendidik anak dengan keras, itu bukan yang menurut kepada kita, tetapi balik tidak baik kepada kita. Baik, saya sudah menangkap pertanyaannya Bunda. Iya. Terima Jadi, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, sabar itu punya ilmu. Ilmunya namanya al-habas, menahan. Sama kayak kita saum. Bukan hanya menahan lapar dan haus, al-habas itu menahan hati dari keluh kesah. Menahan hati dari suuzon, apalagi suuzon sama takdir Allah. Menahan lisan dari perkataan tidak baik. Menahan anggota badan. 3 yang kita tahan itu. Jadi belajar sabar, gimana supaya sabar? 3 tuh ditahan. Kalau nggak bisa, duduk. Kalau nggak bisa, berbaring. Dan minta pertolongan Allah, ini yang paling penting. Kita tuh bisa sabar, bisa kita amalin kalau kita ditolong sama Allah. Ini bunda-bunda yang datang, langsung ngamalin. Langsung ngamalin, hakul yakin sama Ar-Razak, hakul yakin sama Al-Adil, hakul yakin sama Al-Jabar. Jadi kita tuh kalau ngaji, biasakan habis ngaji kita amalin.
Misalnya ada teman yang cerewet, yang nyebelin, kita amalin, menahan. Walaupun bisa kita tegur gitu, tapi kita tahan atau kita menyampaikan dengan niatnya. Karena niat baik itu, kalau caranya nggak baik, jadinya nggak baik. Ibu suka durian nggak? Suka. Saya niatnya baik mau kasih ibu durian, tapi saya kasihnya ngelempar, enak nggak? Gitu. Iya, caranya tuh nggak enak ya. Jadi hasilnya nggak enak. Iya. Iya, betul. Intinya al-habas, menahan. Kedua, tadi apa? Pertanyaan kan gimana sabar. Kedua pertanyaannya lupa juga. Oh, doa. Ibu, doanya gimana yang diajarkan ibadur rahman? Robbana hablana min aswazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqin. Tahu nggak artinya? Ibu kalau minta sama Allah terus nggak tahu artinya gimana? Tahu artinya? Coba, ya Allah, ya Rob, ya Rob. Kurang tepat ya. Robbana hablana min aswazin. Ya Rob, karuniakan kepada kami apa? Suami. Sebelum minta anak-anak jadi qurrata a'yun, suami dulu yang aswas itu suami yang baik. Kalau imro'ah itu suami yang buruk, kayak Fir'aun tuh, itu imro'ah Asia. Kalau yang kita minta tuh aswas, Robbana hablana min pasangan. Baru habis pasangan anak-anak. Kalau pasangan yang baik, anak-anaknya permata hati. Itu doanya, Bu. Jadi doanya itu harus kita pahami, harus dari hati, ya Rob. Kalau bisa diulang-ulang. Kalau saya tuh, Bu, minta sama Allah merangnya-rangnya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Gitu. Bukan Robbana hablana bisa. Enggak, gimana mau jadi punya pasangan yang baik. Tapi yang Robbana, Rob, ya Rob, Robbana hablana min aswazina. Ngadu sama Allah. Curhat. Itu doa ibadur rahman, Ibu. Itu doa dan al-habas. Terakhir Bunda. Terakhir satu lagi. Berkah itu apa artinya? Bertambahnya kebaikan, berkah. Yang hanya bisa yang berikan hanya Allah. Hanya Allah. Ciri-cirinya apa? Semakin dekat kita sama Allah, itu yang berkah. Ciri-cirinya gampang banget, Bu. Kalau orang makin ngaji tapi makin galak, berarti nggak berkah tuh. Walaupun dia hafal Quran. Ibu pernah lihat kan di sosial media anak hafal Quran yang buka kerudung yang diwawancara sama Abu Marloh. Itu dia hafal 30 juz, Ibu. Nanti cek sendiri daripada gibah. Tapi jadi, karena gibah itu dosanya besar banget. Orang kalau bilang, iya saya kemarin pergi ramai-ramai mau temen gibah semua, akhirnya gibah nih, gak apa-apa kan gibah, akhirnya saya gimana Bu? Kenapa? Karena yang gibah sama yang dengar dosanya sama. Dosa besar juga, bukan hal yang sepele, bukan remeh-temeh itu. Tapi jadi pelajaran. Bun. Jadi bukan banyaknya ilmu, tapi berkahnya itu kalau dia bisa amalin. Cirinya apa? Bertambah taat, bertambah dekat sama Allah. Bertambah takut sama Allah. Kenapa sih gak mau gibah? Ya gue bisa aja sih, cuman nanti gimana amal gue cuma sedikit. Takut nanti Allah ambil amal gue dikasih sama yang gue gibahin. Takut sama Allah. Sama suami, ini suami itu kalau secara strata sih tinggian Bunda. Tapi Allah naikkan derajat, Allah yang naikkan dia derajat. Walaupun mungkin dia S1 kita S28 karena suka selfie. Kan S28 ya? Yang kamera apa? Kamera yang jahanam itu. Kalau di foto tuh saya seneng banget, maksudnya mulus gitu mukanya jadi. Kamera jahanam itu. Jadi walaupun suami kita cuma S1, kita S3 profesor doktor. Takzim sama suami kita. Jangan songong. Jangan suami kita Bun. Tahu nggak ternyata tuh ngaji itu wajib loh. Tolabul ilmu, tolabul ala kulli muslim. Terus kita yang udah profesor bilang apa?
Bapak baru tahu sekarang Pak. Bapak baru tahu hari ini, hadis ini. Kemana aja sih Pak selama ini? Jangan begitu. Itu nggak berkah ilmunya, walaupun profesor doktor. Cirinya kayak itu aja Bu. Bismillah. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kalau kita mau ngomongnya gimana, takut banget termasuk golongan seperti itu. Aku juga niatnya sih. Bun, kasih hadiah buat suami kita. Nanti Bunda tuh dengan wasilah sedekah yang Bunda sampaikan, Bunda minta sama ya Rob, saya mau kasih hadiah buat suami saya, sebutin nama binnya. Itu yang kita lakukan setiap subuh, setiap minggu, bisa sedekah subuh, bisa sedekah Jumat, bisa sedekah bulanan. Jadi kenapa kita mesti punya banyak anak asuh? Ini buat emak gue, ini buat bapak gue, ini buat laki. Ya buat suami saya juga saya sebutkan nama binnya, karena apa? Dia udah baik banget, udah bertahun-tahun ngajarin kita, didik kita, sabar sama kekurangan kita. Ya kita kasih hadiah lah. Kalau nanti Bunda mau umroh berangkat, habis umroh ba'dalin umroh buat dia Rob. Tanpa mengurangi pahala kita Bun. Pahala tetap dapat, tapi kita hadiahkan buat suami kita. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, dan ajar anak-anak kita untuk tetap doain khususon buat ayahnya. Jadi terus berbuat baik walaupun dia sudah tidak ada di samping kita. Semoga bermanfaat Bunda. Baik, mungkin ditutup, di closing dengan doa. Dengan doa ya. Tapi sebelumnya karena saya paling banyak ngomong, pasti paling banyak salahnya ya Bun. Dibukakan pintu maaf ya Bun. Bun. Ya. Bun. Ya. Bun. Ya Bun. Bun. Ya. Saya mau minta maaf dulu nih. Dengerin dulu Bun. Karena kan paling banyak pasti paling banyak salah. Dimaafin nggak? Dimaafin. Benar ya, maafin ya. Kenapa? Dosanya nanti berat Bu kalau di yaumil akhir ada yang masih tidak ridho dengan kata-kata. Masa nggak ada suaranya ini? Ada? Oh, sekali lagi ya. Karena saya paling banyak, kamu pasti paling banyak salahnya. Saya minta dibukakan pintu maaf. Dimaafin nggak? Karena nanti di yaumil akhir Bu, supaya hisab itu nanti mudah. Saya juga sayang sama Bunda semua dan semoga bermanfaat. Dan kalau ada kesalahan itu pasti datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka sama-sama kita beristighfar Bunda ya, sama-sama kita memohon ampun karena orang yang diijabah doanya, orang yang diampuni dosa-dosanya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Rabbi auzidni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardo wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami ya Rabbana. Berilah kebaikan, balas semua jasa-jasanya ya Rabb. Kami tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami ya Rabb. Berilah mereka tempat yang Kau beri nikmat. Saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat, wabil khusus saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb. Di tempat-tempat yang terjajah ya Rob, beri mereka kelapangan rezeki, berikan mereka ketenangan ya Robbana, berikan mereka kemenangan ya Rob. Ya Robbana, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Rob, mampukan kami beramal soleh yang Kau ridhoi ya Rob. Lindungi kami dari amal-amal soleh yang Kau murkai ya Rob. Terimalah taubat kami, jadikan kami orang yang selalu berserah diri hanya kepadamu ya Robbana. Jadikan pasangan kami, anak-anak cucu, keturunan kami, orang-orang yang menjadi penyujuk mata hati kami. Menjadi permata hati kami ya Rabb, dan jadikan kami dan mereka orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa alfani minal hisab. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirat hasanat wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jazakallah khairan kasiran, Bunda. Sebentar Bunda, sebelum foto bersama ini ada penyerahan cenderamata dari yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Yayan Komar. Semoga diterima, bisa diterima.